Shalom, jemaat House of Worship yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita akan kita mulaikan. Mari kita buka dengan doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh lagi ada Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan biarlah di kesempatan yang terbaik ini kami rindu untuk memuji, menyembah, bahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan di hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Biarlah jadi hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengenal
segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau berarti dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Tiada yang lain, tidak tempat yang terindah selain kami berada di hadirat-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan, bahkan diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, sehingga yang lemah memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan ada rema yang kami dapat lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menjalankan puasa raya kita selama 40 hari. Dan saya percaya kita terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, keluarga kami, seisi rumah kami. Kami telah diberkati dari pekerjaan kami, dari semua tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, kami sangat membutuhkan firman Tuhan, karena firman-Mu akan menerangi jalan kami. Firman-Mu akan memberi solusi, memberi jalan keluar bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan mengubah kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Sungguh-sungguh kami ingin mendengarkannya, kami ingin diubahkan, dan kami ingin terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sama-sama merenungkan. Saya diberi kasih tema tentang selfless. Bagaimana kita hidup menjadi orang yang tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa hidup untuk diri sendiri adalah pilihan terbaik yang bisa mereka lakukan. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat keliru, salah. Kenapa? Kenapa keliru? Karena Yohanes 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, seberapa banyak dari kita tahu bahwa kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia, seperti diri kita sendiri? Seberapa banyak dari kita yang tahu bagaimana kita harus mengampuni orang, mengasihi orang yang bersalah kepada kita? Ini hal yang sangat penting untuk kita terus belajar. Sakit rasanya memang saudara, kalau kita disakiti lalu kita harus terlebih dahulu mengampuni. Karena kita sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu 70 kali 70 Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bukan hal yang sangat mudah. Setiap kali kita ingat orang itu, kita bilang, aku mengampuni dia Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita memiliki hatinya Tuhan ada di dalam diri kita, kita akan mampu melepaskan pengampunan, kita akan mampu mengasihi orang lain. Amin. So hari ini, malam ini, ketahuilah jika kamu mengetahui bagaimana kamu harus berbuat baik, bagaimana kamu harus hidup terhadap Tuhan maupun manusia yang lain, tapi tidak dilakukannya saudara, maka kata firman Tuhan, kita berdosa. Nah, dengan nilai selfless ini kita akan renungkan sama-sama di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3 berkata begini saudara. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, Alkitab jelas mengajarkan kepada kita untuk
tidak mencari kesenangan kita sendiri. Hendaklah apapun yang ada pada kita, ya, hendaklah apapun yang ada pada kita, itu berbicara kekuatan, berbicara kepintaran kita, kemampuan kita, bahkan mungkin materi yang kita punya, itu kita gunakan untuk kepentingan orang lain. Kata menanggung kelemahan orang yang tidak kuat bukanlah artinya kita yang harus menyelesaikan setiap permasalahan mereka, namun kita membantu, menguatkan orang-orang di sekitar kita agar mereka menjadi kuat. Tidak usah terlalu besar memikirkannya. Saya harus menyediakan ini supaya dia bisa melihat saya itu bisa melakukannya yang terbaik. Tidak perlu untuk besar seperti itu. Hal yang kecil saja untuk bisa mendoakan orang itu. Hal yang harus kita pelajari pada ayat kedua, mencari kesenangan sesama bukanlah berarti kita melakukan segala macam cara untuk menyenangkan orang lain. Namun kita mendahulukan kepentingan orang lain melebihi diri kita sendiri. Misalnya ketika ada orang yang membutuhkan, orang datang meminta pertolongan kepada kita, kita ini udah pas-pasan nih. Lalu dia datang, dia belum sebut keperluannya, dia mau minta tolong. Karena mungkin sudah dia doa dari rumah, tiba-tiba dia ketemu dengan kita. Dia belum bicara, Tuhan udah ngomong lebih dulu, Tuhan lebih dulu udah bicara. Kasih sama dia, kasih sama dia. Saudara, di saat itu, waktu kita mentaati itu, kita meresponi itu, saudara, kita sedang hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, ini menjadi pelajaran yang luar biasa, menjadi satu mata kuliah yang masih kita terus belajar, terus asa, Bapak Ibu Saudara. Karena itu bicara keegoisan ini, wah, itu pelajaran setiap hari untuk tidak egois. Ya. Dan anak Tuhan harusnya hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ini menjelaskan bahwa kita dibeli dengan sebuah takaran harga yang mahal, yang membuat kita spesial di mata Allah. Malaikat tidak ditebus, saudara, tetapi saya, Bapak Ibu Saudara, kamu ditebus dengan darah yang mahal. So kita ini spesial. Karena itu merupakan alasan yang cukup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saudara sadar bahwa kita telah dimerdekakan dari kebinasaan. Kebebasan yang sudah Tuhan Yesus berikan seharusnya tidak kita asal gunakan, tetapi kita gunakan. Melainkan kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bahwa dalam segala aspek kehidupan kita seharusnya kita memuliakan namanya. Setelah menyadari hal tersebut, kita harus sadar bahwa hidup kita tidak pernah lagi untuk diri kita sendiri, untuk ada di bagian ini. Kalau kita sadar bukan diri kita lagi yang kita omongin, yang kita kedepankan, tetapi Yesuslah. Amin. Kalau udah Yesus, melainkan hanya Tuhan dan untuk sesama saja. Di dalam Filipi 2 ayat 3-4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Secara kedagingan kita seringkali kita melakukan sesuatu tidak didasarkan oleh karena kita mengasihi seseorang, namun karena kita egois, ambisi. Kita yang mau mendapatkan sesuatu
Entah itu pujian, dilihat orang. Mungkin pernah ini saudara kita lakukan. Kita ingin di saat dulu tidak memahami kebenaran ini, kita berusaha supaya orang melihat kita, menilai kita, supaya dilihat kita berbuat baik, supaya kita dapat pengakuan dan lain-lain sebagainya. Saya percaya untuk ada di tahap ini kita sedang mengikis semuanya. Kita harus menyingkirkan semua yang namanya keegoisan, mementingkan diri sendiri, kesombongan dan kecenderungan yang lainnya yang ada di dalam diri kita, yang bertentangan dengan kerendahan hati di dalam firman Tuhan yang Yesus terlebih dahulu telah ajarkan. Kalau itu masih ada dalam diri kita, mari belajar bahwa kita harus menanggalkan semua itu. Kita harus membagikan hidup ini. Hidup ini harus terpecah sebagaimana Yesus tubuhnya hancur dan terpecah, tercabik, dibagikan. Seperti hidup kita juga terbagi, dibagikan dan dinikmati oleh orang lain. Nah, sebuah hal yang kecil berarti bagi orang lain, meskipun kelihatannya itu bukan apa-apa yang kita lakukan. Hal yang kecil saja. Tapi setiap hal yang bisa kita berikan bagi orang lain akan sangat berarti dan membekas di hati orang lain. Sebab kita melakukan kebaikan hanya karena Tuhan terlebih dahulu terlalu baik kepada kita. Kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita melayani orang dan menolong orang lain, karena hal itu yang Bapa kehendaki dan kita dapat memuliakan Tuhan. Nah, waktu seseorang berpikir semua tentang aku, dan aku, sebenarnya orang tersebut sedang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya setiap orang terpanggil untuk menolong orang lain. Tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh kita dan apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Nah, aplikasinya saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran ini mulailah kita berdoa. Dan sekarang kita sedang berpuasa. Mari berpuasa dan berdoa bagi teman-teman, mungkin masing-masing anggota sekeliling kita, anggota keluarga kita. Dan kita mulai catat nama-nama mereka satu persatu. Dan itu kita bawa di agenda doa kita. Catat nama mereka. Kalau ada di antara kita yang kita sedang diingatkan Tuhan untuk mendoakan mereka, taruh itu selama doa dan puasa kita ini. Mari luangkan waktu terus untuk kita punya komitmen dalam puasa dan doa, untuk kita naikkan doa-doa kita bagi mereka semua. Nah, di kehidupan sehari-hari bantulah teman-teman jika ada yang mengalami kesulitan. Biar Tuhan kasih kita kepekaan untuk bisa merasakan kesulitan orang lain. Luangkan waktu untuk sharing mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan teman-teman kita, satu komunitas kita, dalam keluarga gereja kita, Gereja Betani Indonesia Jemaat House of Worship. Mari Bapak Ibu, ada kesempatan kita bisa kumpul, kita hanya berbicara dan sharing tentang firman Tuhan, saling menguatkan. Mari kita jangkau jiwa supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai tiba kesudahannya. Kita sungguh-sungguh dapat membuktikan bahwa kita orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan, melampaui semua keegoisan kita, melampaui kepentingan diri kita, melampaui segala bentuk kesombongan di dalam diri kita. Semua itu sudah kita tanggalkan dan Tuhan memakai kita semua dengan luar biasa untuk dalam tahap pelajaran ini. Mari tuh Bapak Ibu Saudara, terus kita tekun dengan Tuhan, terus kita mau belajar dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini bahwa kami ingin sekali memuliakan nama-Mu lewat hidup kami Tuhan.
Kami ingin mengesampingkan semua kepentingan diri kami, egonya kami, hanya untuk berkorban bagi orang lain. Seperti Engkau telah mencontohkan itu kepada kami. Engkau rela untuk mati bagi kami. Engkau tergantung di kayu salib. Tubuhmu yang hancur, darahmu yang tercurah hanya untuk kami ini, Tuhan. Kami bersyukur. Kami Engkau didik untuk terus bisa belajar mengasihi orang lain. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dengan motivasi yang benar dari Engkau, Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau terima semua doa dan ucapan syukur kami. Semua doa-doa kami di sepanjang doa puasa kami 40 hari ini, Tuhan. Mari Bapa, untuk setiap pribadi-pribadi yang Engkau taruh di hati kami untuk kami doakan. Mari Bapa, Engkaulah sumber jawaban. Dan kami mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Taruh kepekaan di saat saat kapan kami harus menolong orang lain. Di saat kapan di mana kami harus melepaskan hak kami, melepaskan semua apa yang menjadi kepentingan kami menjadi kepentingan-Mu dan orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom.